Selamat malam. Ritualmu terlarang. Dengan tubuh gemetar dan napas tersengal, pria itu keluar dari lorong bawah jembatan Ampera. Tangannya masih menggenggam foto Siti Nurhaliza dan sobekan buku ritual yang ia temukan. Hujan turun deras malam itu, seolah langit pun ingin mencuci dosa yang terbongkar. Sesampainya di rumah, ia tak langsung masuk. Ia berdiri lama di depan pintu, menatap kosong ke arah kegelapan. Akhirnya ia masuk, mengganti baju dan menyalakan air panas. Tapi tenang tak datang. Lorong gelap itu terus menghantui pikirannya. Dan saat ia rebah di ranjang, ada suara ketukan pelan dari dalam lemari. Lalu bisikan, "Kau sudah melihatnya. Sekarang kau bagian dari ini." Keesokan paginya, dengan mata lelah dan tangan masih gemetar, pria itu memberanikan diri membuka lemari penyimpanan tua milik keluarganya. Di dalamnya, sebuah kotak kayu berlapis debu, terkunci dengan kunci kecil berkarat. Ia temukan kunci itu tergantung di kalung ayahnya yang telah lama meninggal. Dengan satu klik, kotak itu terbuka. Dan di dalamnya, buku ritual bersampul kulit tua, lusuh dan berdarah, dengan simbol aneh yang sama seperti di ruang bawah jembatan. Lembar demi lembar ia buka, hingga sampai pada halaman terakhir. Tertera sebuah cap tangan merah dan nama di bawahnya, Masdar, pemimpin ritualitas 1987. Itu nama kakeknya. Jantungnya berdegup keras. Kini ia tahu, kutukan ini bukan hanya legenda. Ini darahnya sendiri. Siang itu, pria itu menjejakkan kaki ke rumah tua kakeknya. Sebuah bangunan reyot di pinggir sungai Musi. Sunyi ditinggalkan bertahun-tahun. Langit mendung menggantung di atas atap rapuh. Dan udara di dalam terasa dingin meski tak ada angin. Ia membuka pintu gudang yang berdebu, dan di sana tersembunyi di balik tumpukan karung goni tua, lemari besi berkarat. Dengan susah payah ia buka, dan di dalamnya tumpukan foto wanita muda. Semuanya berbeda, semuanya tampak familiar, dan semuanya ditemukan hilang tanpa jejak. Bersama itu, kliping koran tua tertata rapi. Wanita hilang di dekat Ampera 1967. Siswi SMA tercebur tanpa jejak 1977. Ditemukan sandal di tepi sungai 1987. Siti Nurhaliza hilang saat hujan deras 1997. Ia berhenti membaca dan membalik kalender tua di dinding. Tanggal semua kejadian sama, 17 November. Dan tahun ini tinggal seminggu lagi. Malam harinya, pria itu pulang dengan tubuh letih dan pikiran kacau. Rumahnya gelap, hanya diterangi lampu lorong yang berkedip pelan. Ia duduk termenung menatap tembok, dan tiba-tiba suara isak tangis menggema dari arah kamar mandi. Dengan langkah pelan, ia dekati sumber suara. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Air keran menetes. Suara tangisan terdengar lebih jelas. Perempuan.
Pelan-pelan, ia dorong pintu. Dan di depan cermin kabut, sesosok wanita muda berambut panjang berdiri membelakanginya, basah kuyup. Bajunya putih, kusam, dan wajahnya tak terlihat. "Kau lihat mereka, kan?" bisiknya lirih. Saat pria itu menyentuh pundaknya, wanita itu menoleh perlahan, dan wajahnya hancur. Matanya bolong, dan darah mengucur dari mulutnya. Cermin pecah, dan wanita itu menghilang. Namun lantai tempat ia berdiri kini basah dan penuh lumpur. Pria itu terkunci dalam kebingungan. Apa yang ia lihat nyata atau hanya mimpi buruk? Ia duduk di kamar. Cahaya layar laptop menyala samar. Tangannya menekan keyboard, mencari semua berita tentang korban hilang. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Dinding kamarnya berubah. Perlahan, bercak hitam muncul, seperti tinta yang merembes dari balik tembok. Lalu, tulisan merah tua mulai terbentuk sendiri. 17 November, ritual terakhir. Tangannya gemetar. Ia menyentuh dinding itu, dan tinta merah itu terasa hangat, seperti darah. Dan dari balik tembok, terdengar lagi suara ketukan. Tuk, tuk, tuk. Diikuti bisikan mengerikan. "Kau adalah bagian dari ini, seperti kakekmu." Ia mundur, napasnya memburu. Semuanya mulai menyatu. Masa lalu, arwah, dan rahasia berdarah keluarga ini. Ia kembali membuka berkas tua milik kakeknya yang ia temukan di rumah lama. Di sela-sela lembaran rapuh itu, ada catatan tangan dengan satu nama yang digaris tebal. Mbah Suro, penjaga gerbang ritualitas sungai. Pria itu menelusuri nama itu di forum-forum misteri, artikel lama, bahkan catatan kependudukan yang nyaris terlupakan. Hanya satu hasil yang cocok. Seorang pria renta yang tinggal di pinggir Palembang, tak jauh dari muara Sungai Musi. Perjalanan menembus kabut dan semak belukar akhirnya membawanya ke sebuah rumah tua, tertutup daun beringin dan bau dupa yang menusuk. Di depan rumah itu, seorang lelaki tua duduk dengan mata setengah tertutup, seolah sudah menunggunya. "Kau akhirnya datang juga, cucu dari darah terkutuk." Pria itu kaget. Ia belum berkata apa-apa, tapi dukun tua itu tahu semuanya. Malam itu, pria itu menatap mata si dukun tua yang kosong, namun dalam, seolah menyimpan ribuan kisah yang tak pernah diceritakan. Di hadapannya, lembaran-lembaran sejarah kelam terpampang, nama-nama yang hilang, tanggal-tanggal yang terulang, dan simbol-simbol yang kini menghantui pikirannya. Semua benang merah mengarah pada satu nama, satu darah, darahnya sendiri. Ia kini tahu, ini bukan lagi sekadar cerita rakyat. Ini bukan mitos, ini warisan. Dan ia adalah bagian dari ritual itu. Namun, belum semua terungkap. Masih ada rahasia yang dikubur dalam bisu. Masih ada roh-roh yang belum tenang. Dan satu pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa semua korban hanya muncul setiap 10 tahun sekali? Suara si dukun menggema di pikirannya. Kalau kau ingin menghentikan kutukan ini, kau harus kembali ke tempat semuanya dimulai dan siap kehilangan segalanya. Lampu padam. Lilin terakhir padam. Kegelapan menyelimuti layar. Tapi ini belum akhir. Ini baru awal. Bersambung di episode 3, Ritual Terakhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, karena yang akan datang jauh lebih gelap.